dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Ustadz, betapa mulianya Islam mengajarkan kita mengatur waktu sedemikian rupa dengan baik. Untuk ibadah harus maksimal, harus yang usaha, jangan sampai meninggalkan ibadah untuk keluarga dan lain-lain. Makanya kita tidak mau menjadi orang yang merugi. Untuk itu harus beriman, melakukan amal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Tapi izin Pak Ustadz, permasalahan nih kadang-kadang ya. Sekarang ini kita tuh kalau mau share konten atau enggak melihat teman sahabat yang kayaknya perlu dinasehatin. Jawabannya adalah kadang-kadang nih tanggapannya, emang lu panitia sorga gitu Pak Ustadz. Panitia hari kiamat. Panitia hari kiamat, udah gak usah banyak omong gitu Pak Ustadz. Gimana menanggapinya? Itu pernah Nabi alami seperti itu. Kewajiban kita hanya menasehati. Kewajiban kita hanya memberitahu yang mana baik, yang mana yang salah. Soal dia mau laksanakan atau tidak bukan urusan kita. Memang hidayah datang dari Allah. Mas Bayu, saya nasihati hari ini. Saya dapat pahala. Pahala nasihat. Mas Bayu tidak beriman, tidak mengagama. Saya sore saya nasihatin lagi. Dapat lagi saya pahala. Belum lagi, besok saya beritahu lagi. Dapat lagi saya pahala. Saya ulang lagi, dapat lagi pahala. Soal Mas Bayu amalkan atau tidak urusan Allah. Hidayah. Jadi amalkan saja, nasihati aja. Maka orang dulu berkata, kalau kau mendapat nasihat, jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengarlah apa yang dia sampaikan. Ya, kalau orang bilang, apa dia nasihat sholat baru dia tidak sholat. Idealnya memang dia nasihati kita karena dia sholat. Tapi kalau orang yang mau mendapat bagus, enggak apa-apa saya lakukan karena dia bagus. Soal dosanya dia tanggung. Tapi kan yang banyak itu bisikan setan. Jangan kau terima, dia saja tukang gosip. Itu bisikan setan. Ini waktu penting Bu. Kenapa? Allah mengelola waktu ini, memerintahkan kita mengelola waktu karena ada tanggung jawabnya di akhirat. Tidakkah Nabi menjelaskan tidak bergeser seorang hamba Allah di padang mahsyar kelak sebelum dia ditanya 4 persoalan. Jadi sebelum ditanya hal-hal kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, dosa dan sebagainya, maka ada 4 dulu pertanyaan yang harus dijawab. Ibu-ibu mau tahu ini bocorannya? Mau tahu Pak Ustadz? Dengan catatan jangan kasih tahu orang Bu ya. Ini kan ditayangin. Rahasia Bu ya, rahasia kita saja ya. Jangan kasih tahu orang lain. Akan ditanya 4 persoalan. Dan yang berkaitan dengan waktu dengar. Maka pertama akan ditanya, umurmu kau gunakan untuk apa? Saya akan jawab. Ini sudah bocor soalnya, siapkan jawabannya. Ya. Yang kedua lagi, masih berkaitan dengan waktu. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ini pasti ibu sudah tahu jawabannya. Karena sudah muda semua kan dulu kan? Nah, maka dijawab ini. Ini berkaitan dengan waktu. Dan itu waktu tidak bisa diulang. Saya mau kembali lagi ke masa remajaku deh. Ku perbaiki. Memang Doraemon bisa balik ke masa remaja? Enggak. Nah kalau sudah lewat itu waktu, kita masih punya harapan. Sebelum ajal menjemput. Apa harapan kita? Taubat. Sebelum ajal menjemput, kita masih punya untuk memperbaiki. Ibarat ibu punya catatan. Tapi itu ternyata jelek itu catatan kita. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang dilakukan? Kalau dia zaman digital, apa Mas Bayu? Delete. Delete. Hapus. Nah, cara menghapus masa-masa lalu kita itu yang jelek, waktu muda kita yang jelek, itulah taubat. Menghapusnya dengan cara taubat. Taubatnya ada cara taubat bil lisan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua, bukan cukup itu, tapi ganti dengan kebaikan. Kalau dulu masa muda kita hampir tidak pernah sholat. Setelah bertobat, ganti dengan kebaikan. Apa gantinya? Ramadan ini perbanyak salat-salat sunnahnya. Mudah-mudahan salat-salat sunnah yang dilipat-lipat di bulan Ramadan ini nanti menutupi dosa-dosa kita yang lalu. Dulu kita banyak ngambil barangnya orang. Taubat Ramadan ini. Setelah taubat isi dengan amal soleh. Caranya apa? Kembalikan barangnya orang. Sudah kembalikan, isi dengan sedekah-sedekah.
Itulah yang disebut amanu wa amilus sholihat. Kalau ini kita lakukan, waktu kita lewati dengan keimanan, waktu kita lewati dengan banyak amal-amal soleh, baik amal ibadah kepada Allah yang kita sebut dengan ibadah mahdah, maupun amal-amal kebaikan kepada sesama manusia. Tetangga kalau buka puasa kita kirimkan kue, tetangga kalau dia pengantin kita datang ikut bergembira, tetangga ketika dia berduka kita datang belasungkawa. Ada saudara-saudara kita, tetangga kita butuh bantuan dan kita berikan bantuan. Itulah yang disebut amal soleh. Kemudian watawasau bil haq. Bukan cuma itu, kita juga menasihati orang-orang. Kita ajak kepada kebaikan. Kita lihat saudara kita tidak pakai jilbab, padahal dia sudah tua. Kita datang berikan dia nasihat. Bukan secara lisan, tapi dia ulang tahun kita bawakan hadiah jilbab. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan dia paham bahwa saya mengajaknya untuk pakai jilbab. Kita lihat lagi ada saudara kita yang banyak duitnya tapi pelit. Orang Bugis bilang kikir galap paku jambatan. Kita datang dia bawakan dia kue-kue. Supaya dia bisa ambil kesimpulan. Oh, mungkin dia sadar. Saya malas bersedekah. Itu yang disebut waktunya dilewati dengan penuh kemanfaatan. Demi Allah, waktu ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demi Allah, waktunya singkat. Mau kaya, mau miskin, mau alim, mau bodoh, mau pejabat, mau rakyat kecil, begitu Allah katakan pulang, pulang. Tinggallah kita dimintai pertanggungjawabannya. Maka sebelum segalanya terjadi, masih ada waktu, Bu. Ramadan ini gunakan dengan mengisi, mempertebal iman. Caranya mempertebal iman, dengar tausiah. Baik di masjid maupun melalui media-media sosial. Dengar ceramah, karena iman itu tidak diwarisi dari orang tua. Tapi harus kita cari. Cara mencarinya, dengar dakwah, dengar ceramah. Kemudian setelah itu kita beramal soleh. Amal-amal soleh tidak mesti selalu duit. Bisa jadi amal soleh pakai tenaga. Ada orang bikin acaranya di rumah buka puasa, kita mau bantu dia, kita datang dengan tenaga. Dia bikin kue, kita bantu. Itu juga dengan bagian daripada amal-amal soleh. Kalau ada rezeki Allah kasih, kita berderma, bersedekah. Kalau perlu ibu punya program, selama Ramadan setiap saya pergi taraweh, ada duit saya masukkan 20.000 ke celengan. Itu amal. Kemudian apa lagi? Kita ajak kepada orang. Ada tetangga kita malas sekali ke masjid. Kita ajak dia. Ayo pergi taraweh, bagus penceramahnya malam ini. Besok hari ini tidak datang. Besok kita ajak lagi. Ini bagus ini tarawehnya. Belum lagi datang, ajak terus. Sampai dia mau datang. Tapi ingat, waktu jangan juga salah pembagiannya. Nabi paling ideal dalam pembagian waktu. 1/3 untuk dakwah, 1/3 untuk istirahat, 1/3 untuk ibadah. Kalau kita tidak bisa juga ibu, di masjid saja tinggal berdoa. 24 jam berdoa, ya Allah berikan saya rezeki. Tapi tidak bekerja. Tidak cocok juga. Jadi setelah ibadah, setelah bekerja, bertebaranlah ke muka bumi untuk mencari karunia dan cari nafkah. Tidak betul juga kita tinggal saja di masjid. Berdoa terus, ya Allah bukakan pintu rezekiku. Memangnya itu duit jatuh dari langit-langit. Maka harus ada sunnatullahnya, pintu datangnya rezeki itu. Apa? Bekerja. Kalau ini kita lakukan, beriman dengan baik, lalu kita melakukan amal soleh, lalu kita menasehati dalam kebaikan, dan juga nasihat menasehati dalam kesabaran, maka itulah golongan orang-orang yang waktunya betul ringkas tapi padat dengan ibadah. Waktunya sempit tapi betul-betul kesempitan itu dia gunakan untuk memperbanyak amal. Sebaliknya, kalau waktu itu dilewati dengan tanpa iman, maka pasti sia-sia adanya. Meskipun dia populer, meskipun dia kaya, tapi tidak pernah bersedekah. Meskipun dia punya ilmu, tapi dia tidak pernah berbagi, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi dengan waktunya.
Semoga kita masuk kategori orang-orang yang beruntung menjalani waktu ini. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah dahsyat sekali Pak Ustadz atas petuahnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Insya Allah ini akan memotivasi dan menguatkan keimanan kita semua untuk sama-sama memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga pada saat dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar bisa menggunakan waktu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Dan terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Parepare. Wah, ini sampai Parepare jangan-jangan langsung buka puasa nih. Sehat-sehat semuanya dan pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhir kata saya Bayu Oktar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Kota Makassar pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.